Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi. Hari ini kita mau ke rumah sakit Dr. Sutomo ya, rumah sakit umum. Oke, nanti juga kalau ada waktu kita mau main-main ke alun-alun ya Surabaya. Oke, ikuti video kita selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Kita menuju ke Surabaya ya, pemirsa. Surabaya ke kiri, arah kiri. Kalau di kanan itu menuju Lamongan, Bunder, Lamongan. Kita mau masuk tol Surabaya. Ini di kiri kita ini ladang garam ya pemirsa, ini ladang garam tradisional ini. Nah itu ada gundukan garam tuh yang putih itu. Petani, tapi penghasilannya nggak seberapa kalau garam kayak gini. Padahal garam juga ada diimpor ya. Tapi garam yang lokal masih murah jualnya. Nah, oke, kita masuk ke tol Surabaya. Tol Surabaya ada 1, 2, 3, 4 lajur. Jalanan sepi hari ini, hari Selasa ya, pagi Selasa. Orang sudah pada masuk kerja semua. Jadi sepi jalannya. Ini yang jalan jam segini nih yang pakai ini pada orang yang nganggur semua nih, orang yang nggak bekerja di kantor. Hanya ngopi-ngopian nih, orang jam segini ya keluar kita. Jalan ini banyak truk ya misalnya nih. Truk mengantar barang ke industri ya, ini di depan tuh sebelah kiri tuh ada industri itu, pabrik gede itu ya. Banyak truk ini kalau malam lebih banyak. Itu kawasan industri semua itu. Tuh di kiri-kiri itu industri. Ya itu tujuannya truk-truk yang gede-gede ini mau antar barang ke situ, ambil barang segala. Itu di kanan kontainer. Ini kawasan pabrik. Ada jam-jam tertentu ini ya, jalan ini dipenuhi dengan truk-truk gede ya. Biasanya sore juga truk banyak. Kalau truk ini nggak ada libur, dia seminggu 7 hari jalan terus. Satu lagi tempat yang banyak truk itu di Gresik. Gresik juga ada kawasan industri ya. Ini juga setengahnya nih paling ini tujuannya ke Gresik ini. Balik dari Gresik bukan tujuan ya. Ini datang yang dari Gresik maksudnya. Bisa jadi mau ngantar ke pelabuhan Tanjung Perak. Itu. Ya kalau ini arahnya ke depan ini tujuannya ke Surabaya sama pelabuhan ya, pelabuhan Tanjung Perak. Kalau Gresik di belakang kita dari Gresik tadi. Nah ini truk-truk yang banyak nih sama ada dia dari Gresik mau antar barang ke pelabuhan atau ke Surabaya. Ataupun dari kota-kota lain tujuannya Surabaya, tujuannya pelabuhan Tanjung Perak. Banyak truk di sini. Nah di sebelah kiri ini ditutupin pohon-pohon hutan ini. Sebenarnya di sebelah sana ada ladang garam ya. Nah, masih ada ladang garam itu. Dan sebelahnya lagi itu ada pabrik-pabrik banyak. Nah ini udah masuk kawasan pabrik. Di Noyo Putra ya, aku tahu nih bisa di Noyo Putra nih tempat dulu aku ini di Noyo ini di Cikarang loh, di Lipo Cikarang. Di Noyo Putra, gudangnya yang gede ya itu di Lipo ya. Dulu aku tinggal di Lipo ini banyak truk-truknya di sana di Noyo Putra. kenangan. Jadi kalau aku lihat truk-truk yang ada di Noyo, ada apa lagi itulah, ada lupa namanya. Nanti aku terkenang di semasa di Bekasi, di Cikarang, di Lipo. Kan di sana tuh ada pusat-pusatnya lah, truk nih, gudang yang gede nih. Jam segini jalannya mulus pemirsa, santai-santai, adem lagi.
truk-truknya pada udah ramai ya. Apalagi kalau sore ya malah ramai lagi. Itu di depan kiri kanan itu pabrik semua, pabrik gede-gede. Oke, di depan itu pintu tol Tandes Barat. Itu kalau Tandes Barat arah ke belakang. Ini kan kita maju Surabaya Malang. Kita mau bayar dulu. Tadi pintu tol yang belakang tadi hanya pengecekan aja jaraknya, maksudnya dari sini kita bayar. Sebentar bayar. Jatuh Pak. Kita bayar dulu bisa. Terima kasih. Silakan jalan. Sering kalau di sini di scan-nya pasti maaf duluan. Nggak dicek habis maaf. Biaya tol 7.500 ya. 9.500. Ya, 9.500. 2 ringgit lebih. Hampir 3 ringgit. Jaraknya ya, nggak tahu jaraknya berapa tadi. Jaraknya Nggak sampai 10 kilo lah. Nggak sampai 10 kilo itu. Kadang ada tempat-tempatnya ada tol yang mahal ya. Tapi sini Jawa Timur kayaknya tolnya rata-rata mahal ya. Apalagi tol Malang. Itu kok bisa, itu kiri kanan kita ya, itu semuanya pabrik gede-gede ini. Itu di kanan itu ada peti kemas tuh banyak itu lihat. Ya itu tempatnya pengedropan ya, truk-truk paling itu. Gudangnya itu, gudang yang kosong, peti kemas kosong paling. Jadi palingnya dari pelabuhan ya, dikumpulin sini. iya. Yang peti kemas yang kosong-kosong itu ya disewa ya, tempat ini kayak gudangnya ini. Paling ini semua dari pelabuhan. Kemas dari pelabuhan. Jadi kalau kosong nggak dituntut, nggak diambil dulu ya, disimpan di tempat lain supaya nggak menjual di pelabuhan. Kita kencengin dikit, ada mobil di belakang tuh, kita kencengin dikit. Itu di kiri pabrik banyak gede-gede tuh. Tujuannya itu kalau truk-truk banyak ya itu, kalau banyak pabrik-pabrik yang gede-gede ini pasti truk-truk kontainer pasti banyak. Kalau di Lamongan itu di Gresik, waduh macetnya gila-gilaan ya karena truk-truk gede-gede. Jalannya satu soalnya nggak ada pilihan buat truk, jadi gabung sama mobil-mobil sama truk gabung kadang ya. Kalau pas sore ya, wah macetnya jadi susah. Kalau yang kayak gini nih masih aman, ini biasa. Where drone kosong itu ngejar ambil barang ya, itulah biasanya. Mobil-mobil kalau mobil barang kan, itu kalau mau ngambil apa mau ngirim ngejar deadline itu udah di calling itu, di call lama amat ya, makanya tuh jadinya gitu kayak di pas kudung larinya. Malang Pasar Turi. Kita keluarnya di mana nanti? Ya, ini Pasar Turi. Pasar Turi. Bukan ini ya, ini Tanjung Perak ya ini. Ini ke kiri itu keluar ke Tanjung Perak kok bisa ke pelabuhan ya. Nah, Bang Idis juga belum pernah sampai ke pelabuhan ya. Nanti sewaktu-waktu Bang Idis mau main ke pelabuhan ya. Gimana ya bentuknya suasana di pelabuhan. Tapi kayaknya di pelabuhan sekarang kapal-kapal penumpang ya masih belum jalan ya kayaknya, gara-gara pandemi kemarin. Nggak kayak sebelumnya lah, kalau ada ya pasti nggak seperti sebelumnya, masih ada terbatas.
hati-hati di sini jalannya agak di depan itu ada mobil keluar. Ada CCTV. Hah? Tuh, yang semalam tuh ada CCTV. Di Surabaya ya pemirsa, hati-hati ya, Bang Ide sudah kena ya. Waduh, hati-hati banget kalau ada persimpangan ataupun ada jalan perempatan atau jalan masuk mana, kita nggak usah nunggu lihat lampu merahnya, kita harus dah wanti-wanti pasti itu ada lampu merah, harus hati-hati. Bang Idis pernah 2 kali nggak perasan. Lampu merahnya tersembunyi, dari jauh kan nggak kelihatan. Jadi kita ngikut belakang mobil. Kadang kan kita hanya lihat mobil depan jalan ya kita jalan. Tapi ternyata pas sampai di persimpangan itu ada lampunya baru kelihatan. Udah merah gitu loh maksudnya. Ya itu kalau orang luar kan biasanya nggak tahu posisi lampu. Kalau orang di sini ya tahu dia lampunya posisinya di mana. Cocoknya lampu merah ini kalau digantung, yang kayak gitu masih mending di atas dia normal. Tapi kalau hanya tiangnya pendek di pinggir, di samping pohon, lajuin hijau. Ya, Takutnya tahu-tahu kuning terus merah itu loh, cepet lampunya itu. Kayak jebakan Batman. ya kalau kita lihat lampunya ya nggak apa-apa. Kalau masih kuning itu masih bisa melanggar. Kita nggak lihat itu yang bahaya, tiba-tiba udah sampai di persimpangannya baru kelihatan lampu udah merah. Kadang-kadang kalau kita mau ngerem dadakan juga pasti kita ditubruk dari belakang. Itu biasanya yang kita paling takut yaitu. Pada kita bisa-bisa aja kalau tiba-tiba ada lampu merah kita langsung rem dadakan, tapi kita melihat di belakang kita itu ada sepeda motor, ada mobil atau apa, supaya nggak ditabrak ya kita lanjut di jalan itu loh biasanya situasinya gitu. Oke pemirsa, kita sudah dulu videonya nanti kita lihat dah sampai di rumah sakit, nanti kita lihat bikin video lagi. Oke, terima kasih karena mengikuti videonya Bang Idis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.